Qala Rasulullah Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Al-ayat Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman. Dan mudah-mudahan iman ini selalu dijaga oleh Allah sehingga Allah cabut kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurah pada uswah kedua pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita doakan pada saudara kita hari ini yang hari ini sedang dalam keadaan safar maupun dalam keadaan sakit, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Pada yang sakit semoga Allah angkat segala penyakitnya. Dan kita berdoa pada Allah untuk kedua orang tua kita, semoga Allah berikan maghfirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akim nuzulahu warahmatullahi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pekan yang lalu kita bahas tentang musibah, cobaan dan fitnah yang dihadapi oleh para manusia. Wabil khusus manusia yang paling banyak dikasih musibah, diuji cobaan itu adalah para nabi. Gak mungkin umatnya. Jadi kalau dikasih cobaan itu lebih banyak umatnya, itu bukan nabi namanya. Seperti seseorang prajurit ya Pak Haji, dia bisa mendapatkan gelar bintang 1 atau katakanlah dapat mayor dengan prajurit yang lainnya, tentu berbeda ujiannya ya. Ujian tentara dengan ujian polisi, perjuangan tentara medannya lebih berat daripada polisi ya, dan di training ya, diberikan cobaan, diuji ya, tentara lebih berat daripada polisi, latihannya pun lebih berat karena medannya lebih berat. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah kasih musibah ya, pasti Allah kasih solusi. Nah hari ini kita bahas kiat-kiat menghadapi musibah, kiat-kiat menghadapi cobaan agar kita tegar. Ada 10 kiat agar kita tegar ya, agar kita tegar dalam menghadapi cobaan. Di Bogor ya, di Cibinong ada jalan tegar beriman ya, mudah-mudahan iman kita ini selalu tegar Pak ya. Tapi sedih ya, setiap malam minggu ya, tegar beriman sekelilingnya jalannya banyak yang melakukan kemaksiatan. Tapi alhamdulillah pemerintahan Kabupaten Bogor ya, beberapa kali kita dapat informasi ya, melakukan sweeping ya di sepanjang areal jalan Pemda. Kalau katakanlah kok masih ada maksiat lagi, kan udah di sweeping sama pemerintah. Itulah ya, ternyata lebih banyak setan daripada manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mengarungi kehidupan ya, pasti seseorang akan mengalami pasang surut. Sama seperti kita ini ketika hidup pasang surut. Iman kita ini kadang lagi naiknya. Suatu saat kita juga pasti mengalami yang namanya kefuturan ya, goncangan. Kadang seseorang mendapatkan nikmat, kadang juga dia mendapatkan musibah. Kemarin sore saya ditelepon sama Masjid Jogokarian, Ustadz ini ada di Cibinong ya, telepon kami. Jadi orang Cibinong nelpon Masjid Jogokarian Pak. Dia punya 6 anak ya, dan udah 2 hari nggak makan katanya. Sampai kemarin dia sampai jual gas buat beli susu anaknya. Akhirnya saya telusuri lewat kawan-kawan kita ya, nah ternyata benar ya. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah,
musibah yang Allah berikan kepada kita itu tentu lebih sedikit. Kadang pasti Allah itu kasih kepada kita ya nikmat yang banyak. Kadang pula seseorang ketika mendapatkan nikmat, dan kadang pula dia mendapatkan musibah atau cobaan, dan semuanya datang silih berganti selama kita masih hidup. Kewajiban kita adalah apa? Bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah. Jadi bagi orang beriman, ketika dia dapat musibah itu dia bersabar, ketika mendapat nikmat Allah dia bersyukur. Itu kuncinya, Pak. Oleh karena itu ada 10 kiat apa saja yang Allah berikan agar kita kuat menghadapi segala cobaan. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya cobaan yang diberikan oleh Allah ini merupakan takdir. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita kuat tegar dalam menghadapi cobaan, musibah? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kiatnya mengimani takdir Allah. Mengimani takdir Allah. Ya, kan takdir itu ada 2. Ada yang takdir wa khairihi, yang baik, ada takdir wa syarrihi, yang tidak baik. Tapi semuanya harus kita yakini. Mengapa? Karena setiap menghadapi cobaan, hendaklah seseorang tahu bahwa setiap Allah berikan cobaan, Allah itu telah takdirkan sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Allah menciptakan langit ya 50.000 tahun yang lalu, menciptakan bumi dan alam semesta ini, manusia itu ya, kita itu sudah ditentukan oleh Allah takdir ya, Pak. Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yahlaqas samai wal ard bi 50 alfas saniyah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi takdir kita, Pak, kataballahu, Allah udah catat itu. Allah udah tulis kita ini nanti gimana, itu sudah ditulis sama Allah. Ya, makanya kita yakin setiap Allah kasih seperti ini itu untuk menguatkan keimanan, ketegaran hidup kita. Karena beriman kepada takdir inilah landasan kebaikan dan akan membuat seseorang semakin ridho dengan cobaan yang Allah berikan. Tidak mungkin seseorang itu sabar kalau dia tidak ridho kepada takdir Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim ya, beliau mengatakan landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, landasan setiap kebaikan itu adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Makanya dalam sebuah hadis, jika seorang manusia berkumpul untuk melakukan rencana ya berbuat jahat kepada kita, Pak, tidak akan terjadi. Ya, contohnya ya, peristiwa Tufanul Aqsa ya, 7 Oktober ini sudah 1 tahun lebih, Pak. Bagaimana Israel laknatullah alaihi ya, pemerintahan Zionis itu ingin menghabisi Gaza Utara dan Gaza Utara dan Gaza Barat itu dalam waktu seminggu atau 2 pekan. Apa yang terjadi? Lebih 1 tahun lebih. Dia berharap dengan dia menghabisi Syekh Ahmad Yasin, pimpinan Hamas, selesai perjuangan. Enggak. Dia berharap dengan menghabisi, membunuh ya mantan Perdana Menteri Malaysia, mantan Perdana Menteri Palestina yang juga pemimpin Hamas ya, Ismail Haniyah, selesai. Ternyata tampil berikutnya Yahya Sinwar. Ternyata qadarullah ya meninggal. Yahya Sinwar ya
Dia berpesan, ya, lebih baik saya mati dalam keadaan syahid daripada saya mati dalam, ya, di tempat tidur. Ya, karena seorang mukmin Pak, pasti dia pengen mati syahid. Apa yang terjadi dengan membunuh, menghabisi Yahya Sinwar? Ternyata tidak selesai peperangan ini. Makanya sekiranya mereka berkumpul untuk memadamkan, ya, cahaya Allah, jika Allah tidak berkehendak, ya enggak. Yang kedua, yakinlah ada hikmah di balik cobaan. Pasti ada hikmah, Pak. Hikmah. Kita hari ini sedang sakit, hari ini sedang dikasih musibah, cobaan, fitnah, pasti ada hikmah. Hendaklah setiap mukmin mengimani bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti ada hikmah di balik itu semua. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau kita tidak ketahui. Jadi hikmah itu, kata para ulama, kalau kita dapat ada hikmah, ya, atau yang kita nggak dapat, pasti ada hikmahnya, Pak. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haq la ilaha wa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Ini kata Allah. Manusia, ya, hadinu Ramadan, semua hamba Allah, apakah kamu mengira aku, yaitu Allah, menciptakan kamu itu hanya dengan main-main saja? Enggak. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, maka maha tinggi Allah, Raja yang maha sebenarnya, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang maha mulia. Jadi Allah itu kalau memberikan kehidupan manusia itu nggak ada main-mainnya, Pak. Ya. Walaupun hidup ini memang apa, laibu walahu, permainan yang penuh sendau gurau. Itu buat manusia, tapi Allah menciptakan kita ini enggak dengan penuh sendau gurau. Ya, kita kan kalau hidup ini kan ada permainannya lah, ya, biar enggak terlalu apa? Enggak terlalu monoton, refleks, healing. Allah tuh enggak kayak gitu, Pak. Allah tuh beda dengan kita. Wa ma khalaqnas samaa'i wal ard wa ma bainahuma la'in. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan kebenaran. Ya, jadi ada hikmah. Yang ketiga, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi ini belum seberapa, Pak. Insya Allah nanti jam 8 saya kedatangan Husein Gaza ke rumah saya, Pak. Hari ini dia ngisi di mana? Di Pesona Kayangan jam 8 pagi. Nah, beliau mau ke rumah Husein Gaza yang viral karena tinggal di Gaza, Palestina. Dia mau cerita, ya, tentang bagaimana perjuangan orang-orang Gaza. Para jamaah yang dimakan Allah, ya, ujian kita ini nggak ada apa-apanya, Pak, dibanding dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya, ujian kita paling, ya, belum makan, ya, diuji anak, ya, selesai, itu aja paling, belum ada apa-apanya. Ingatlah bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sering mendapatkan cobaan sampai dicaci. Kan kita selama berjuang berdakwah di Masjid Baitur Rahmah nggak pernah dicaci, Pak, nggak pernah kan? Ya paling diomongin aja, Pak Haji, ya, diomongin pun itu dari depan, nggak ada. Ya, kalau dari depan, ya, sabar nggak? Nggak sabar tuh dari depan. Kita pasti diomongin dari belakang. Lah Nabi mah nggak diomongin dari belakang, dicaci. Ya, bahkan ketika sholat di depan kepala, ketika sujud ditaruhi kotoran unta. Ya, kotoran unta. Nabi dicaci, dicemooh, ya, bahkan
disiksa ya, para sahabat oleh orang-orang musyrik dengan berbagai cara. Kalau kita mengingat musibah yang menimpa para nabi, termasuk para sahabat nabi, maka tentu kita akan merasa ringan menghadapi musibah kita sendiri, karena musibah kita dibanding beliau tidak seberapa. Rasulullah SAW bersabda, liyaqil muslimina fi masaibihim al-misbatu bih. Musibah yang menimpaku sungguh itu menghibur kaum muslimin. Jadi kenapa Nabi itu diberikan musibah? Itu buat menghibur diri kita, Pak. Kok begitu? Ketika kita baca sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, oh Nabi diuji, oh begitu sabarnya. Itu menjadi apa? Penghibur. Ya. Ya, ibrah, pelajaran buat kita. Cara bagaimana kita menyelesaikan musibah, cobaan. Nah, baca di kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya para jamaah dimakan Allah, setiap perayaan Nabi, ya itu juga harus diungkap itu. Ya, baik perayaan Nabi yang dilakukan setahun sekali oleh saudara-saudara kita, maupun ya kita merayakan Nabi dengan cara setiap hari. Bagaimana? Membaca hadis-hadis Nabi. Ya, membaca hadis-hadis Nabi itu merayakan itu dalam arti apa? Mengingat perjuangan Nabi. Ya, liyadallahu muslim fi masaibihim misbahti. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Ya, dalam kalimat lain kata Nabi, man azamatu musibah falyaskuru musibati fa inna satahawwanu alaihi musibatahu. Siapa saja, kata Nabi, yang merasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Catat, Pak. Kata Nabi, siapa saja ketika mendapatkan musibah dan mendapatkan musibahnya itu sangat berat, segera kamu melihat musibah yang aku terima, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Itu, Pak. Makanya kenapa kita perlu di rumah itu punya apa? Kitab hadis atau kitab sejarah Nabi. Ya, benar kata Nabi, taraktu fikum amroini, kutinggalkan kalian dua pusaka. Yang engkau pegang pusaka ini lan tadilu abada, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Nah, sunnah Rasul itu ada apa? Adanya di hadis dan juga adanya di sejarah Nabi, ya, sirah Nabi. Keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman memang akan semakin diuji. Ya, kemarin kita bahas kan, Pak, semakin kita beriman teguh kepada Allah, ujiannya juga semakin tinggi. Ya. Orang dulu kalau mau jadi tentara, Pak Haji, ya, ujiannya letnan, kolonel, kapten, beda kan, Pak Haji? Beda. Ya. Jadi ketahuilah bahwa semakin kuat iman memang akan semakin diuji. Dari Mus'ab bin Sa'id, ya, dia seorang tabi'in, dia bertanya kepada ayahnya. Ya, ini luar biasa. Ya Rasulullah, ayyuhan nas asaddu bala? Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab, al-anbiya usummal amsalu wal amsalu. Ya, yaitu para nabi. Kemudian yang semisalnya, ya, pewaris para nabi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, kokoh, maka semakin besar pula ujiannya. Apabila agama yang lemah, maka ia akan diuji dengan sesuai kualitas agamanya. Seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari segala dosa. Masya Allah, Pak, kita kan pengen, ya, masuk surga tanpa bawa kotoran, ya, tanpa bawa kotoran. Ketahuilah, ketika kita bersabar dengan segala cobaan, musibah dan ujian,
dan kita melalui kehidupan itu dengan baik, dengan kuat, dengan tegar dan bersabar, kata Rasulullah SAW, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Bahkan kata Nabi, ketahuilah seseorang berjalan di muka bumi itu dengan menghadapi ujian sabar, Allah hapus dosa-dosanya dan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih. Ya, kita pengen, Pak, ya. Makanya pengen masuk surga harus diuji dulu, ya, diuji dulu. Ya. Orang masuk neraka juga diuji, Pak. Ya. Orang masuk neraka juga diuji. Apalagi orang masuk surga. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, semoga 10 kiat-kiat ini semakin meneguhkan kita, menguatkan kita dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa nasrullahu fatun qarib billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.